LDPBNU itu bukan kumpulan para penceramah, walaupun yang berkumpul di dalamnya para penceramah. Tapi maksudnya berkumpul di LDPBNU itu bukan untuk saling menceramai satu dengan yang lain. Melainkan LDPBNU itu dan kepanjangan tangannya LDPW dan LDPC dan LDPCI adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang mau untuk berkhidmah, untuk merancang strategi dakwah dan merumuskan kurikulum dakwah yang bisa diimplementasikan oleh seluruh aktivis-aktivis dakwah, oleh para dai-daiyah di lingkungan Nahdlatul Ulama, agar supaya dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu dapat menyasar terhadap keseluruhan segmentasi keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mulia Dr. Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf, matta'anallah bituli hayatih wa adamallah sihhatahu lil khidmah lil ummah, beserta jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya muliakan. Hadir pula bersama-sama kita Dr. Kiai Haji Khalil Nafis MA, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan jajaran pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, hadir Wakil Ketua Kiai Haji Tabari Syadzili, Sekretaris Kiai Haji Nurul Badrut Tamam, Wakil Sekretaris Kiai Haji Nurul Huda Haim, beserta seluruh anggota pengurus lembaga dakwah PBNU yang saya muliakan. Hadir pula membersamai kita beliau yang mulia Al-Habib Nabil Al-Musawah, pimpinan Majelis Rasulullah, dan Ustadz Nur Maulana. Hadir juga bersama kita Ketua PWNU DKI Jakarta Dr. Kiai Haji Syamsul Arifin, beserta Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid, beserta Ketua dan Pengurus LDPW dan LDPCNU se-Jabodetabek yang hadir secara offline, dan para Zumiyin, Zumiyat. Kalau tadi katanya hadirin hadirat, yang kita ini hadirin, yang di sana hadirot. Nah ini juga hadir Zumiyin, Zumiyat dari LDPW, LDPC, dan LDPCI. Jadi di Indonesia dan di seluruh dunia bergabung via Zoom meeting pada acara malam hari ini. Mohon maaf tadi lupa menyebutkan juga hadir bersama kita Bapak Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama yang mulia Dr. Kiai Haji Atib Abdus Somad, dan hadir juga pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Kiai Mahrus Nur Iskandar. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah
Pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul di Plaza PBNU dalam kegiatan tadi sudah disampaikan dakwah fair, temu pegiat dakwah digital dan ngaji bersama, atau ngaji dan temu pegiat dakwah digital Nahdlatul Ulama. Ini dilakukan dalam upaya merespon terhadap amanah yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bahwasanya LDPBNU itu bukan kumpulan para penceramah, walaupun yang berkumpul di dalamnya para penceramah. Tapi maksudnya berkumpul di LDPBNU itu bukan untuk saling menceramai satu dengan yang lain, melainkan LDPBNU itu dan kepanjangan tangannya LDPW dan LDPC dan LDPCI adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang mau untuk berkhidmah, untuk merancang strategi dakwah dan merumuskan kurikulum dakwah yang bisa diimplementasikan oleh seluruh aktivis-aktivis dakwah, oleh para dai-daiyah di lingkungan Nahdlatul Ulama, agar supaya dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu dapat menyasar terhadap keseluruhan segmentasi keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Jadi LDPBNU berkumpul di sini di lantai 6 kantor PBNU bukan untuk berceramah dan tidak sekedar untuk menukar nomor HP agar Kiai Masruhin ketika akan menjadwal di beberapa kementerian dan BUMN mudah untuk menghubungi. Bukan itu, tetapi berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan kerja-kerja, membuat, merumuskan strategi dakwah, menyusun kurikulum dakwah yang ini nanti kita turunkan untuk dilaksanakan oleh seluruh dai-dai NU. Sehingga kepada mereka kita juga bisa pesan tentang pesan-pesan jam'iyah yang harus sampai kepada seluruh a'dha'ul jam'iyah dimanapun mereka berada. Ini sangat penting sekali dan luar biasa sangat efektif ketika pesan-pesan disampaikan dan dititipkan melalui para da'i. Bayangkan ketika jam'iyah harus mengadakan acara di setiap titik, setiap momen untuk mengumpulkan jamaah, itu betapa sulitnya dan memerlukan energi yang cukup besar, baik biaya maupun tenaga. Tetapi ketika pesan itu dititipkan kepada para da'i sudah setiap hari datang ke tempat acara yang memang sudah dipersiapkan oleh jamaah, dan kita tinggal menitipkan pesan-pesan yang perlu disampaikan. Maka dalam hal itu, di dalam program Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kita memiliki beberapa program-program unggulan. Di antaranya adalah sertifikasi imam dan khotib Jumat. Ada standarisasi imam dan khotib Jumat. Apa tujuannya? Agar supaya ada quality insurance bahwa beliau-beliau para imam dan para khotib yang telah terstandarisasi melalui proses dan tahapan yang telah ditetapkan oleh LDPBNU punya kualifikasi yang kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk kita terjunkan ke berbagai-bagai lapisan mad'u dan bidan dakwah yang ada. Kemudian ada kegiatan standarisasi khotib Jumat, ada sertifikasi pembimbing haji dan umroh. Kerjasama dengan Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia dan sudah kita laksanakan beberapa kali kegiatan. Tidak lain karena banyaknya jamaah-jamaah umroh dan jamaah-jamaah haji yang latar belakang organisasi sosial keagamaannya adalah Nahdlatul Ulama dengan amaliyah Nahdliyah, sehingga akan sangat tepat dan akan merasa nyaman ketika dibimbing oleh para pembimbing-pembimbing yang memang sejalan dengan ruh dan nafas keberagamaan mereka. Sehingga kita perbanyak pembimbing-pembimbing ibadah haji yang bisa
diterjunkan ke berbagai level tingkatan yang akan mengikuti proses pembimbingan jamaah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, dan insya Allah dalam waktu dekat akan berpindah kepada badan penyelenggara haji yang berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama, di mana dalam proses sertifikasi itu di samping materi-materi yang telah dititipkan oleh Kementerian Agama yang tidak boleh dikurangi sedikit pun, kita juga masih bisa memasukkan materi-materi yang sesuai dengan pemahaman keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ada program penguatan dai-daiyah, kemudian ada program pengiriman dai-daiyah ke berbagai lapisan masyarakat, baik ke kantor-kantor pemerintah, ke majelis-majelis taklim, baik di luar maupun di dalam negeri. Termasuk salah satu program unggulan kita saat ini adalah program dai internasional, yang kita memiliki beberapa destinasi negara yang telah bekerja sama, diantaranya ke Taiwan, ke Korea Selatan, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Australia, ke New Zealand, dan juga sedang digagas kerjasama ke beberapa negara di Eropa, diantaranya yang sudah terjalin komunikasi dengan Belanda dan UK. Harapan dan perintah dari Ketua Umum ini bisa menyasar ke berbagai negara yang tidak hanya di bulan Ramadan, tapi pada momen-momen di mana warga Nahdlatul Ulama di luar negeri juga perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan dari para aktivis-aktivis dakwah di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita juga kerjasama dengan berbagai kementerian, BUMN, dan beberapa stasiun televisi untuk ikut mewarnai pada acara-acara keagamaan yang dilaksanakan. Hari ini hadir juga yang pertama dai yang kita tahu semua, beliau memiliki majelis Rasulullah dengan jutaan umatnya, tapi juga ada dai televisi. Ini ada Ustadz Maulana yang sudah banyak yang kenal dengan slogan jamaahnya, tapi tidak dengan lagu yang barusan saya ucapkan yang sudah maklum. Nah, ini sebetulnya untuk ikut juga memberikan beberapa masukan, dan nanti setelah arahan dari Ketua Umum akan ada sharing session, nanti akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Khalil Nafis bersama Kiai Haji Nurul Badrut Tamam, untuk bersama-sama kita mendiskusikan, men-sharingkan problematika dakwah yang dihadapi, baik di jagat nyata ataupun di jagat maya. Karena apa yang menjadi jargon daripada LDPBNU periode ini adalah merawat jagat, membangun peradaban. Berbicara jagat ini ada dua, yaitu merawat jagat nyata yang sudah ada atau mungkin merebut kembali yang sempat hilang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah merawat jagat maya yang kita miliki melalui berbagai platform media sosial pada era digital seperti saat ini, sehingga kegiatan ini diberi nama dengan ngaji dan temu pegiat dakwah digital Nahdlatul Ulama. Karena berbicara menyasar segmentasi warga Nahdlatul Ulama, sekarang mungkin kalau kita mau memprosentase, yang paling banyak adalah mereka-mereka yang tidak bisa secara langsung hadir di majelis-majelis taklim yang diselenggarakan di berbagai segmentasi masyarakat, tapi yang banyak tetap berada di rumah. Kalau mereka yang tidak hadir, maka kita hadir ke ruang-ruang mereka, ke rumah-rumah mereka melalui jejaring dakwah digital. Dan di dalam sharing session pada hari ini juga tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kualifikasi para dai, di mana kegiatan ini diikuti secara hybrid, diikuti oleh PWLD dan PCLD NU seluruh Indonesia, bahkan LD PCI, dan di tempat-tempat yang bersangkutan, di tempat-tempat masing-masing sekaligus menjadi ajang konsolidasi. Misalkan di salah satu PCNU yang ada di Indonesia Timur, di tengah atau di luar Jawa, pada saat yang bersamaan di samping mengikuti kegiatan ini secara Zoom ataupun melalui live streaming,
mereka juga bisa melaksanakan konsolidasi dengan internal kepengurusan atau mengundang dai-dai yang ada di daerah mereka untuk ikut bersama-sama di dalam kajian dan diskusi ini agar terus bertambah wawasannya dan tidak keluar dari apa yang menjadi tujuan dakwah yang sebenarnya. Dan hari ini karena merupakan kegiatan dakwah fair yang pertama, sekaligus kita mohon kepada Ketua Umum setelah memberikan arahan melonceng batik seragam LDPBNU yang nanti itu akan digunakan oleh aktivis-aktivis dakwah di seluruh jajaran LDNU di seluruh Indonesia, dan ini merespon terhadap permintaan-permintaan LDPC dan LDPW agar ada seragam yang tentu seragam itu berdasarkan istikharah dan pilihan Kiai Tobari Syadzili ini sebagai salah satu rais jatman insyaallah. Dan kemarin masuk bagian dari tim formatur. Nah, ini sama dengan karpetnya Raudhah Asy-Syarifah. Jadi ketika yang dipakai itu kira-kira Raudhah, walaupun tidak sampai di sana serasa berada di Raudhah gitu. Minimal warnanya. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kenapa harus ada kegiatan seperti ini? Karena barangkali yang soleh bisa salah, yang salah bisa soleh. Terus yang salah itu siapa? Yang salah adalah yang telah merasa soleh, atau yang soleh yang merasa tidak pernah bersalah. Kadang-kadang orang yang sering bermaksiat bisa lebih mengenal Tuhannya di dalam taubat dan rasa hina yang ia rasakan dalam penyesalan diri dibanding orang yang taat tapi kadang-kadang di dalam ibadahnya dia bukan beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada dirinya sendiri karena sudah terlalu merasa benar dan tidak mau untuk terus belajar. Sehingga diskusi teman-teman di kantor LDPBNU itu ini sering disampaikan begini. Kata Kiai Tobari itu, penyakitnya dai di NU, mohon izin Ustadz Maulana Habib, maksudnya di NU. Penyakitnya dai di NU itu kalau tangannya sudah dicium orang berhenti belajar. Itu penyakitnya dai di NU. Sehingga forum-forum seperti ini tidak bermaksud mengajari siapapun, tapi dengan forum diskusi, dengan terus saling mengingatkan, sehingga orientasi dakwah akan tetap terjaga sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh para salafun sholeh, sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak patut untuk kita kerjakan dan terus bisa menjadi tempat kembalinya dan rujukan para umat yang membutuhkan terhadap bimbingan kita. Ahlan wa sahlan para kiai, monggo. Di sisi kiri panggung ini bisa dimanfaatkan. Kiai Misbahul Munir, ahlan, dan semuanya para kiai yang hadir. Ahlan kiai. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami haturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Ketua Umum, yang telah memberikan izin dan dukungan sepenuhnya atas terselenggaranya acara pada kesempatan ini, dan menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kiai di tengah-tengah kesibukan para beliau, mau untuk bersama-sama berkumpul untuk bisa saling memberi, untuk saling memberikan masukan demi kebaikan perjalanan dakwah dari lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk tetap eksis dalam melakukan pembinaan kepada ummah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.